Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Odik dari kelas SI 207. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan dan merangkum jawaban saya untuk UTS analisis proses bisnis. Jadi untuk alurnya kita akan membahas Demaik dan DFSS, kemudian konteks kasusnya, kemudian framework analisisnya, kemudian data dan validasi, kemudian untuk terakhir akar masalah dan solusi. Jadi untuk perbedaan Demaik dan DFSS, keduanya berbasis Six Sigma, tetapi digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Demaik adalah improve proses yang sudah berjalan, dipakai saat proses ada tapi performanya menurun. Berurutan: define, measure, analyze, improve, control. Fokus pada variasi, defect, dan penyebab masalah aktual. Cocok untuk kasus PT Anugrah Logistik karena proses sudah berjalan. DFSS to desain proses atau layanan baru sejak awal, dipakai saat proses belum ada atau harus desain ulang total. Umum memakai DMADV, define, measure, analyze, design, verify. Fokus mencegah cacat sejak awal. Kemudian lebih tepat untuk inovasi layanan baru atau sistem baru. Kesimpulannya, Demaik adalah corrective improvement, kemudian DFSS preventive design. Konteks kasus atau gejala kinerja menurun, masalah muncul serentak pada lead time, kerusakan barang, dan biaya operasional. Pembacaan masalah: lead time naik dari 2 hari menjadi 4 hari, kerusakan naik dari 1,2% menjadi 3,8%, biaya operasional naik 50%, 3 divisi saling menyalahkan operasional, IT, dan SDM. Implikasi analisis: karena 3 indikator memburuk bersamaan, akar masalah kemungkinan berada pada sistem, proses, dan titik perpindahan kerja, bukan hanya satu divisi. Kerangka analisis yang dipilih: Demaik digunakan sebagai backbone, lalu diperkuat dengan alat pemetaan dan pencarian akar masalah. Mengapa kombinasi ini? Demaik memberikan urutan kerja analitis yang rapi. BPMN menunjukkan perpindahan tugas antar divisi. Value stream mapping memisahkan value add dan waiting time. Fishbone plus 5Y membantu menggali akar masalah, bukan gejala. Tujuan keputusan berbasis fakta, bukan politis. Data yang dikumpulkan dan cara validasi: setiap klaim divisi harus diuji dengan bukti lintas sumber. Operasional, kualitas, IT, SDM, pelanggan. Validasi dilakukan dengan triangulasi. Cocokkan data log system, dokumen fisik, observasi lapangan, dan wawancara. Gunakan timestamp untuk membandingkan klaim downtime, antrean, dan keterlambatan.
Lakukan sampling barang rusak sampai sumber kerusakan dapat dilacak. Pantau gudang transit pada jam sibuk untuk menangkap kondisi nyata. Prinsip analisis: satu informasi baru dianggap kuat bila muncul konsisten dan lebih dari satu sumber data. Nah, ini adalah diagram proses inbound, sortir, outbound. Titik rawan utama berada pada antrean scan, sorting, quality check, loading, dan kontrol KPI. Barang dari cabang asal, kemudian ke inbound receiving, kemudian lanjut ke transit atau staging, kemudian sortir tujuan, quality check, control tower, kemudian untuk outbound loading, pengiriman antar cabang, cabang tujuan atau pelanggan, kemudian ke control tower juga, KPI. Feedback kerusakan, salah sortir, keterlambatan, rework, dan perbaikan proses. Titik uji kritis, antrean inbound atau staging, validasi scan, layout sorting, handling kemasan, cut off outbound, integrasi data KPI. Hipotesis awal. Masalah utama diperkirakan bukan satu divisi tapi integrasi proses yang lemah. Hipotesis utama, lemahnya kontrol proses dan handoff pada inbound, sorting, outbound menyebabkan antrean salah sortir. Barang rusak, keterlambatan, rework, dan biaya naik. Bukan hanya IT. Downtime menjelaskan keterlambatan pencatatan, belum otomatis menjelaskan kerusakan barang dan biaya. Bukan hanya SOP, jika SOP dilanggar perlu dibuktikan titik pelanggaran, beban kerja, dan pengawasan. Bukan hanya SDM, turnover memperparah variasi. Tetapi tidak cukup menjelaskan kenaikan 50% tanpa bukti. Kenaikan biaya 50% tanpa bukti. Akar masalah final tetap harus dibuktikan dengan data terbaik pada tahap measure dan analyze. Usulan intervensi atau trade-off. Perlu perbaikan menyeimbangkan stabilitas cepat dan desain ulang jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, stabilitas operasi. Control tower harian untuk SLA, barang rusak, antrean, dan biaya. Jalur cepat pelanggan korporat dan pengaturan ulang cut-off. Checklist handling dan audit scan di titik kritis. SOP sementara saat IT down agar data tetap valid. Biaya rendah sampai sedang, dampak cepat, resiko resistensi karena pengawasan meningkat. Jangka panjangnya kita redesign proses. PPMN baru untuk peran, handoff, dan kontrol proses. Redesign layout, staging, dan sorting agar bottleneck berkurang. Barcode scan wajib pada setiap titik kritis. Dashboard KPI real time untuk SLA, damage, biaya, dan produktivitas. Biaya lebih tinggi, dampak berkelanjutan, resiko perubahan struktur kerja. Komunikasi bahwa analisis berorientasi perbaikan sistem bukan mencari kambing hitam. Kesimpulannya, demic lebih tepat karena proses sudah berjalan, performanya menurun. Akar masalah paling kuat mengarah pada integrasi proses dan kontrol handoff. Data harus divalidasi melalui triangulasi agar tidak bias antar divisi.
Perbaikan terbaik menggabungkan stabilitas cepat dan redesign jangka panjang. Terima kasih.